Assalamualaikum, salam orang bunian dari Aceh. Alhamdulillah dengan kekuatan yang saya punya sampai detik ini, dari presiden, kepala daerah, saya belum pernah salah dalam melihat sesuatu dan siapa yang menjadi pemimpin kelak. Karena ini saya sudah melihatnya sebanyak 3 kali, jadi saya harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, siapakah pemimpin kita nanti di tahun 2030. Saya sudah melihatnya dengan sangat jelas. Beliau adalah Bapak Deddy Mulyadi yang saat ini terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Entah kenapa saya nggak tahu, tapi dialah orang yang saya lihat menjadi Presiden Indonesia di tahun 2030. Salam orang bunian dari Aceh. Oke, jadi ini ada orang Indigo atau apa nggak tahu ya. Dia mengklaim tidak pernah salah dalam meramal. Anak Indigo asal Bunian Aceh ini diramalkan kalau Presiden Indonesia di tahun 2030 adalah Deddy Mulyadi. Yang nggak tahu ya bro ya minta doanya aja semoga ia tercapai terlaksana, karena banyak banget fan-fannya yang mendukung juga menjadi presiden di 2030. Ya kan, ya nggak tahu ya nanti lawannya siapa juga nggak tahu, kedepannya juga nggak tahu. 5 tahun ke depan kan nantinya juga akan ada apa, bermunculan lagi ntar siapa calon-calonnya itu ya. Semoga aja menjadi presiden 2030 ya. Saya sih pengennya juga begitu ya, menjadi presiden, karena sudah terbukti lah kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi begitu bro. Ini dari Aceh ya, nggak tahu namanya siapa ini. Saya lanjut. Tapi kalau saya sebagai analis ya teman-teman ya, saya meramalkan ya dari segala faktor ya. Saya ini menilai ya, saya ini bukan menilai KDM-nya, tapi saya menilai perbuatannya dan efek perbuatannya, actionnya, dari semua actionnya dan dari semua aspeknya ya, dari semua aspek, termasuk investor dalam perpolitikan ya. Bisa dipastikan ya, setelah saya analisa, bisa dipastikan kalau KDM itu pasti menjadi presiden Indonesia, gimana pun caranya itu pasti ya. Jadi ramalan saya ini lebih cepat. Kita tinggal buktiin ya gak? Bener gak ramalan saya? Nah kalau terbukti ya berarti kan terbukti saya sebagai analis ranking 1 di Indonesia bisa meramal jauh ke depan, bener gak? Jadi gitu ya. Bagi yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil hoki kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Oh, jadi ini juga ada ya orang Tionghoa kayaknya ini ya, orang Cina ya. Mungkin tinggal di Indonesia, keturunan Cina mungkin ya. Dia juga mendukung KDM ya untuk maju ke presiden nantinya di 2030 ya. Ya kita tahu kinerjanya kan, sempat dia sepakat lah ya sama si bapak ini, koko ini. Dia nggak memandang KDM tapi memandang cara perilakunya, cara bekerjanya itu bagus, intinya gitu kan. Dia mandangnya gitu. Mungkin kalau lain KDM, misal lah ya, jangan marah bro, misal lain KDM ada lagi nih, satu lagi mungkin nantinya ke depannya atau siapa nggak tahu, ada lagi nih, mungkin dari mana lah, intinya dari Indonesia ya, dari mana nantinya ada lagi yang bermunculan kayak Pak KDM kan nggak tahu, nanti persaingannya ketat kan, banyak fan-fannya, banyak pendukungnya kan. Dia juga tadi bilang nggak memandang KDM, yang penting memandang cara kinerjanya. Nah sedangkan untuk saat ini yang kinerjanya paling bagus, paling top itu Pak KDM Gubernur Jawa Barat, yang sudah terbukti saat ini ya, saat ini. Nggak tahu ke depannya, semoga semuanya orang sih bisa kayak Pak KDM semua ya, yang diharapkan rakyat begitu, intinya begitu ya bro. Oke lanjut bro.
Engkemah cek kolot cek karuhun dengekeun. Saur apa? Apa saur karuhuna? Engkemah anu rek jadi pemimpin papayung teh urang Sunda cenah engke. Di mana geus ku urang Sunda mah aman negara teh. Kedagoan teuing maneh teuing saha yo teuing. Sakedeung deui. Mas Dede itu tidak lulus Engkemah di pemimpin papa. Jadi ini ada juga ya yang mengkait-kaitkan dengan Prabu Siliwangi, Pak Kadem ini dengan Prabu Siliwangi juga nggak tahu. Intinya ya kita berdoa bersama ya, karena saya juga pendukung KDM, ngefans sama KDM juga. Walaupun saya bukan dari Jawa Barat, tapi saya tetap dukung KDM. Banyak juga pendukungnya ya. Ini dari paranormal, ini dari Kiai juga ya. Mantap. Ini dikait-kaitkan sama Prabu Siliwangi, katanya kalau Siliwangi dari Jawa Barat kan ya, jadi yang diharapkan juga pemimpin yang dari Jawa Barat itu nantinya seperti Prabu Siliwangi, karena dengan dengan kepemimpinannya yang tegas begitu ya bro ya. Saya juga nggak tahu sejarah Prabu Siliwangi ya, intinya kan bisa memimpin negara lah. Karena Prabu Siliwangi kan bisa memimpin kerajaan, intinya gitu ya. Oke lanjut. Mas Dede itu tidak lulus Pancasila, tapi hidupnya jiwanya sudah mengeterapkan Pancasila. Abdi dalam Pengulon Keraton Jogja, Kanjeng Raden Tumenggung Juban Hadiningrat, menilai bahwa Deddy Mulyadi yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat adalah satu-satunya orang yang ideal untuk memimpin Indonesia menuju kesejahteraan karena kebesaran hatinya. Sebab hati yang besar lebih dibutuhkan daripada sekedar sistem yang besar. Iya, hati besar itu dengan sendirinya akan mempengaruhi makrokosmos ya. Makrokosmos itu dunia besar. Karena Nusantara dulu itu pernah berhasil di bawah pimpinan Tribuana Tunggadewi yang mampu menerap energi makrokosmos ke mikrokosmos. Sehingga Majapahit pada waktu itu berwibawa selama 341 tahun. Jika Tribuana Tunggadewi berhasil memimpin Nusantara dan menjaga wibawa Majapahit selama 341 tahun, maka Deddy Mulyadi adalah harapan dari sebuah ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit yang terpilih untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai Satrio Pinilih untuk mewujudkan keadilan di tengah kehancuran. Target Pancasila terakhir itu kan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial inilah yang sudah dilaksanakan oleh Kang Deddy. Karena apa Kang Deddy? Karena ketuhanannya itu sudah manifest dengan tubuhnya. Kalau nanti Oke, ini juga dari Jawa ya, khususnya ini Jogja. Mungkin ini spiritual atau apa nggak tahu ya, tokoh intinya ya, tokoh-tokoh dari zaman dulu. Ini dari Yogyakarta itu mengkait-kaitkan dengan Tritunggabuana Panggadewi. Nggak tahu saya, boleh pernah Jawa tapi nggak tahu secara ini dikaitkan dengan Jayabaya juga ya. Ya terkenal kan kalau di Jawa itu kan Jayabaya terkenal juga dengan kepemimpinannya tegas, bisa memimpin. Ramalan-ramalan Jayabaya gitu kan ya. Kalau di Jawa itu ada Jayabaya, kalau di Jawa Barat itu ada Prabu Siliwangi. Ini dikait-kaitan juga kan ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya manusia ya bro ya, berandai-andai. Intinya kan terbaik buat Nusantara, buat Indonesia, intinya kan gitu tadi disampaikan sama bapak ini. Lanjut. Yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. Dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut. Ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Ini tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Banjir tuh. Itu di seberang tadi ada rumah dan sekarang hangus guys. Kalau dengan saya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang bisa, harus bisa.
Beda Pak. Tidak akan ketemu ini masalah sungai yang berubah jadi sertifikat kalau tidak ada inisiatif saya ini dikeruk. Nggak akan ketemu Pak, Bapak nggak akan ketemu saya kalau saya tidak minta PSDA untuk kerahin alat. Hari ini kan kita bukan untuk meninjau. Hari ini kita membuat solusi. Solusinya udah ketemu kok. Apa tuh? Solusinya mereka sepakat yang di bantaran sungai ini rumahnya udah kasih rumah panggung aja. Kalau yang solusi tak lain tadi kita udah wawancara tuh ngeberesin muara di Bogor. Nah itu kan. Nah solusi yang sekarang adalah warga yang di bantaran sungai ini kita siapin 1.000 rumah untuk warga yang 1 lantai. Yang 2 lantai kan sudah tempat menyelamatkan diri kan. Yang 1 lantai kita siapin rumah dengan tinggi panggungnya 2,5 meter. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Boga tuh komitmen, sok aing mah kieu we. Aing daek mantuan ya. Tapi kan tadi sabar terus 80 jutaan, sok bersedia membantu kirim bahan. Tapi dengan catatan bikin komitmen warga dulu tidak buang sampah ke sungai. Beres anu lara. Kang Deddy Mulyadi. Oke bro, jadi ini juga Bapak Gibran Wakil Presiden RI saat ini ya juga kagum ya dengan Bapak KDM. Kagumnya itu dengan gebrakan-gebrakan dari Pak KDM dalam menghadapi masalah atau bencana-bencana yang ada di Jawa Barat. Intinya gitu, dia kagum, langsung gerak cepat begitu ya. Kalau Pak KDM kan langsung saset, nggak mikir-mikir, langsung turun tangan, turun gunung, langsung terjun kalau ada apa-apa. Nah itu yang jadi nilai positif buat Pak KDM, banyak disukai oleh para fan-fannya, para pendukungnya baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat ya, banyak banget karena gebrakannya itu loh. Ini Pak Gibran pun sampai kagum lah ya, sampai kagum, sampai terpesona lah ya, terpesona ya, intinya kagum lah ya. Oke, lanjut. Kang Deddy Mulyadi, Pak. KDM. Ya. Ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Ya, bahkan Pak Susno Duaji pun juga kagum ya sama Pak KDM. Ya kagumnya dengan keberadaan terobosan-terobosannya itu. Dia Pak KDM ini berani keluar duit dulu ya buat membantu masyarakat itu bro, lain dengan yang pejabat-pejabat lain ya. Jadi Kang Deddy ini kalau ada musibah atau apa pada rakyatnya itu yang ada dari Jawa Barat, dia berani keluar duitnya sendiri pribadi gitu, maksudnya itu berani Kang Deddy. Ini nilai positif juga, sudah berani ngambil terobosan terbaru, gebrakan-gebrakan terbaru. Dia juga berani mengambil resiko, bahkan mengambil duit pribadi sendiri buat rakyat. Jadi kan nilainya plus, bukan plus lagi tapi plus gitu bro.
Ya banyak lah ya, ini nggak bakal banyak, mungkin banyak lah ya, nggak bukan cuma ustadz, kiai, pejabat politik, bahkan kan sudah kemarin ada yang diupload, saya bahkan dari luar negeri pun sudah ada yang kagum, ngefans sama Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, karena kinerjanya itu yang luar biasa. Jarang-jarang ya di Indonesia ada yang gitu. Biasanya kan tadi malah biasanya pada garuk garuk duit ya rakyat. Siap, mungkin itu dulu ya bro ya. Oke.